Excuse me, sir. Hey, why were you asking about Jennifer Williams? What do you care? Who the hell are you? Her husband. Get away from my wife! Pada satu malam di tengah hujan lebat, seorang wanita bernama Jennifer terlihat dikejar oleh sosok pria misterius. Ia begitu ketakutan hingga berlari menyelamatkan diri dan kemudian memasuki bilik telepon umum untuk mencoba menghubungi call center 911. Namun tampaknya usahanya gagal, panggilannya tak kunjung mendapatkan respon, bahkan sialnya sebuah mobil pickup berwarna putih berjalan melaju ke arahnya. Kedatangan mobil itu membuat Jennifer pun panik seketika, sehingga dengan gerakan cepat ia segera melarikan diri dan memutuskan memasuki toilet umum yang masih berada di lokasi yang sama. Setelah berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam mobilnya, Jennifer kembali mendapatkan masalah, di mana saat mencoba menghidupkan mesin, mobil tetap saja tidak mau menyala. Kepanikannya pun semakin menjadi ketika pria misterius itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Hingga saat itu juga, inilah yang terjadi. Sam, you okay? What happened? Call an ambulance! Pengendara mobil yang tanpa sengaja menabrak Jennifer dengan segera membawanya ke rumah sakit, di mana di sana staf medis dengan segera bergerak cepat, namun mendapati bahwa Jennifer tidak membawa kartu identitas apapun. Dan di saat para dokter berusaha menyelamatkan nyawanya, suami Jennifer bernama Russell Williams pun tiba di sana dan bergegas masuk untuk melihat kondisi istrinya itu. Namun sayangnya Russell tidak diizinkan masuk untuk sementara waktu, di mana seorang perawat senior bernama Sarah memberitahu Russell bahwa kecelakaan itu menyebabkan pendarahan pada otak Jennifer. Bahkan kemungkinan besar Jennifer akan mengalami amnesia secara permanen, di mana dia tidak dapat mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Dan lebih parahnya, dia sudah tidak mampu mengingat apapun, bahkan itu namanya sendiri. Possible she won't remember anything. Okay, but if anything changes, I'll let you know. It's gonna be a while. Thank you. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya Jennifer pun terbangun dari komanya. Di sanalah dia melihat serangkaian bunga dan juga selembar catatan bertuliskan pesan dari Russell, suaminya. Sejurus kemudian Russell pun datang menjenguk istrinya. Namun sangat disayangkan, amnesia Jennifer membuatnya trauma, sehingga wajar saja dia menolak untuk disentuh karena merasa asing dengan wajah Russell, suaminya itu. Seakan memaklumi, Russell pun mencoba memulai dengan memperkenalkan dirinya dan kemudian memberitahu istrinya tersebut bahwa nama istrinya itu adalah Jennifer Williams. Jennifer, do you know who I am? I don't even know your name. It's okay. It's okay. All right, listen. I'm Russell. It's really nice to meet you. So, you were in operations. They cook everything. There you go. And eventually I worked up the nerve to ask you out. Jennifer yang tampak bersemangat setelah melihat foto-foto itu, pada akhirnya muncullah rasa penasaran yang akhirnya membuatnya bertanya tentang siapa dan di mana orang tuanya saat ini berada. Russell pun dengan wajah simpatik menjelaskan bahwa orang tua Jennifer sudah meninggal dalam tragedi kebakaran 2 tahun yang lalu. Hey, I forgot to ask. Have you talked to my parents? Honey, they passed away. Yeah, there was a fire a couple of years ago. They never made it out. Sementara itu, detektif Frank tengah berusaha menyelidiki penyebab kecelakaan Jennifer. Ia menginterogasi pengemudi mobil yang menabrak Jennifer pada malam itu
di mana pengemudi tersebut memberitahu Frank bahwa saat itu dia tidak melihat siapapun di lokasi kejadian. Namun dia sempat melihat sebuah mobil pick-up berwarna putih, di mana mobil tersebut terlihat sedang menarik sebuah mobil menggunakan kabel. It was dark, it was raining. It was an accident. I know. This white pickup was already gone by the time the ambulance arrived. I remember thinking it was kind of strange. Malam harinya di rumah sakit, terlihat seorang pria tak dikenal turun dari sebuah mobil, lalu dengan segera masuk membawa bunga untuk menemui Jennifer. Entah siapa dan apa tujuannya, namun yang pastinya saat dia meminta izin kepada seorang perawat jaga itu justru mengatakan kepada si pria bahwa hanya anggota keluarga yang boleh mengunjungi Jennifer untuk saat ini. Merasa kedatangannya ditolak, pria itu lalu mengatakan bahwa dia salah satu saksi bisu yang saat itu berada di lokasi kecelakaan Jennifer. Dan jika memang dia tidak diperbolehkan masuk, maka setidaknya dia berharap bunga tersebut segera diberikan kepada Jennifer. Namun pria itu tak menyadari, saat dia beranjak pergi terlihat di sana Russell, ternyata sedari tadi mengawasi gerak-gerik pria itu dengan tatapan penuh curiga. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Jennifer pada akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Ia diberikan sebuah kruk atau tongkat penyangga kaki untuk membantunya selama fase pemulihan pada kakinya itu. Dan berangkatlah mereka untuk pulang ke rumah di sebuah rumah yang berada di lokasi pegunungan terpencil. Sesampainya di tempat tujuan terlihatlah sebuah rumah dengan model estetik, dan dibawalah Jennifer masuk ke dalam yang memperlihatkan wajah kagum meskipun asing dengan rumah itu. Sebagai seorang suami, Russell tentunya berharap ingatan Jennifer segera pulih, sehingga dia mulai berupaya membantu sang istri mendapatkan kembali ingatannya secara bertahap dengan memperlihatkan foto kenangan pernikahan mereka. Tak tinggal diam, Jennifer pun mulai menelusuri ruangan demi ruangan berharap ada sesuatu di sana yang bisa mengingatkannya tentang masa lalunya. Namun dari sekian usaha yang sudah ia lakukan, peristiwa mengerikan yang menimpanya pada malam itu justru lagi-lagi kembali menghantui pikirannya. Saat Russell sedang memasak makanan untuk istrinya, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan telepon dari detektif Frank yang menginformasikan bahwa mereka masih belum juga menemukan mobil Jennifer. Dan untuk itu Frank berharap Russell mau membawa Jennifer datang ke kantor polisi besok siang untuk mewawancarainya beberapa pertanyaan dengan harapan informasi dari Jennifer bisa mempercepat penyelidikan kepolisian. See if we can get a better signal. One of them thought that might have been pulling your wife's car. But in the meantime, if your wife could come down to the station tomorrow. Sorry. Mr. Williams, we promise to take it easy on her. How's 11 sound? Yeah, I mean, 11's great. Let's do that. Good. See you then. Malam harinya kita akan diperlihatkan dengan sosok pria yang sempat datang berkunjung ke rumah sakit untuk menemui Jennifer, di mana pria itu mengendari mobilnya dengan laju yang cukup kencang hingga tibalah ia di depan rumah Russell. Ia turun dari mobil dan berjalan menuju ke depan pintu, namun tiba-tiba Russell muncul tepat di belakangnya dan bertanya tentang tujuan pria itu yang sebelumnya mengirimkan bunga untuk istrinya. Tanpa sempat menjawab pertanyaan Russell, pria itu pun tidak sempat menghindar ketika Russell mengeluarkan sebuah batang besi dan... Excuse me, sir. Why were you asking about Jennifer Williams? What do you care? Who the hell are you? Her husband. Get away from my wife! Hello? Anyone out here? Setelah berhasil bersembunyi dari seorang tetangga yang sempat keluar mendengar suara teriakan, Russell yang kini diketahui adalah seorang psikopat berdarah dingin dengan cepat menyeret tubuh pria itu ke halaman belakang rumahnya. Di waktu yang bersamaan, Jennifer pun terbangun dari tidurnya dan mendapati sang suami tidak berada di tempat tidur. Dan ketika ia mengarahkan pandangannya ke arah jendela, ia melihat Russell sedang mengubur sesuatu di belakang rumah. Yang tentu saja hal itu memunculkan tanda tanya di benak Jennifer tentang apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh suaminya itu. Di keesokan paginya, Jennifer pun yang penasaran mempertanyakan apa yang dilakukan oleh suaminya itu di belakang rumah tadi malam. Russell pun mengatakan bahwa tadi malam dia tidak bisa tidur dan dia pun keluar rumah hanya untuk menghirup udara segar. Jawaban yang cukup tepat membuat Jennifer tak lagi melanjutkan pertanyaan tentang hal itu, di mana Russell segera mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu Jennifer bahwa dia akan pergi ke kota untuk membeli beberapa keperluan dapur.
Namun sepertinya Russell telah melupakan janjinya untuk mempertemukan Jennifer dengan detektif Frank, di mana itu terbukti Frank yang telah mencoba berkali-kali menghubungi Russell, justru panggilannya itu hanya tersambung ke pesan suara. Harapan Frank yang sangat besar ingin bertemu langsung dengan Jennifer, pada akhirnya membuatnya dengan terpaksa mencari alamat rumah mereka melalui database kepolisian. Namun anehnya saat mencari alamat menggunakan nama Russell Williams, Frank tidak menemukan nama tersebut yang seharusnya muncul sesuai daerah tempat tinggalnya. Dengan itu Frank meminta rekannya untuk segera melacak nomor ponsel Russell. Kemudian dia mengunjungi rumah sakit dan bertemu dengan seorang perawat yaitu Sarah, di mana beliau meminta informasi alamat rumah Russell yang sebelumnya diberikan Russell pada rumah sakit itu. Sementara itu Jennifer yang saat ini sedang sendirian di rumah menghabiskan waktunya melihat foto-foto lamanya dengan Russell. Dia mulai tersenyum bahagia saat melihat semua foto di dalam album tersebut, terlebih-lebih foto-foto di momen pernikahannya dengan suaminya itu. Namun senyumannya itu tiba-tiba terhenti ketika dia menemukan sebuah foto yang terlihat janggal, di mana foto itu memperlihatkan warna rambut Russell tidak terlihat sama seperti rambutnya yang berada di cermin. What is that? That's weird. Hal ini membuat Jennifer pun curiga. Rasa penasarannya yang besar mendorongnya segera berjalan menuruni anak tangga, lalu dengan segera mulai memeriksa laptop Russell. Namun sialnya laptop itu yang tentunya sudah dibentengi dengan password, membuat Jennifer mencoba beberapa kata sandi yang berbeda termasuk nama lengkap Russell, namun tetap saja dia gagal mengakses komputer itu. Di tengah kebingungannya, Jennifer pun tiba-tiba kaget ketika mendengar suara pintu depan terbuka dan... Hey, Hey, look at you. Made it down the steps. I was just exploring, seeing if anything felt familiar. Got it. Well, as promised. For you? Oh, thank you. No signal. Yeah. Di waktu yang hampir bersamaan, detektif Frank pun berkunjung ke alamat rumah Russell berbekal alamat yang diberikan oleh Sarah. Namun ternyata, rumah itu bukanlah milik Russell Williams, melainkan rumah seorang wanita setengah baya yang tinggal bersama suaminya, yang tentu saja heran karena sama sekali belum pernah mendengar nama Russell dan Jennifer. I'd like to talk to Jennifer Williams. I'm sorry, someone gave you the wrong information. It's just me and my husband. Thank you for your time. Frank yang mulai curiga dan tidak beres selalu menghubungi rekannya, mengatakan bahwa Russell Williams sepertinya sengaja memberikan alamat yang salah kepada pihak rumah sakit, di mana hal itu menegaskan bahwa Russell adalah pelaku terduga di balik kecelakaan Jennifer. Malam harinya saat Russell hendak bercumbu dengan Jennifer, tiba-tiba ingatan tentang kecelakaan malam itu kembali merasuki pikirannya, sehingga dia membatalkan niatnya untuk bermantap-mantap dengan suaminya itu. Si ular kadut yang sudah sempat bangkit dari sarangnya membuat Russell pun terlihat begitu sangat marah. Memories are gonna come back. I promise you. I'm sorry. Okay, listen to me. I sat in that damn waiting room night after night because I couldn't stand the thought of not being there when you woke up. Look, I'm sorry. Okay, I didn't mean it. Come on. Jen, right? Setelah si ular kadut kembali tertidur, Russell pun seketika terlihat merasa bersalah, sehingga dia pun meminta maaf dan kemudian berpindah ke ruangan lain untuk mengawasi Jennifer melalui monitor di laptopnya. Sementara itu di kantor polisi, Frank menghubungi Sarah untuk kemudian meminta file rekaman kamera CCTV rumah sakit untuk mencari tahu apakah ada rekaman mobil pickup berwarna putih pada malam Jennifer tiba di rumah sakit itu. Di momen itu sang detektif yang penasaran tentang Russell, ia pun mempertanyakan hal itu pada Sarah dengan mengatakan bagaimana Russell membuktikan dirinya bahwa dia adalah suami dari Jennifer saat masuk ke rumah sakit. Sarah lalu menjelaskan bahwa Russell saat itu menunjukkan beberapa foto kebersamaannya dengan Jennifer, yang tentunya selayaknya sebagai suami istri, bahkan mengidentifikasi tato punggung yang dimiliki oleh Jennifer istrinya itu. Setelah menerima email dari security rumah sakit, Frank pun segera memulai memeriksa file rekaman CCTV tersebut, dan tak berapa lama benar saja, ia pun melihat mobil pickup berwarna putih terparkir di halaman gedung, di mana bersamaan dengan itu Russell pun keluar dari mobil putih itu. Son of a bitch. Tanpa berlama-lama, Frank pun mulai mencari identitas Jennifer di database kepolisian.
dengan mengganti nama belakang Jennifer Williams dengan Ellen, sehingga didapatkanlah alamat rumah orang tua Jennifer yang berada di kota San Jose. Berbekal alamat yang ditemukan, Frank pun bergegas berangkat menuju ke alamat tersebut malam itu juga. Namun setibanya Frank di sana, dia mendapati pintu rumah tidak terkunci, membuat Frank pun mencoba masuk dan segera menyadari bahwa rumah sepertinya sudah lama tidak ditempati. Setelah menelusuri ruangan demi ruangan, Frank pun mulai mencium aroma yang sangat berbau busuk. Dan saat itulah orang tua Jennifer ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di keesokan paginya saat Russell sedang mandi, Jennifer yang sudah mulai resah karena diliputi kecurigaan, saat itu juga yang mengambil dompet Russell dan menyembunyikannya, lalu meminta Russell untuk membeli bahan makanan untuk dimasak persiapan makan malam mereka. Setelah Russell pergi, Jennifer lalu segera memeriksa dompet tersebut hingga menemukan kartu SIM-nya dengan identitas nama gadisnya, lalu bergegas ke ruangan kerja Russell dan berhasil membuka laptop itu setelah memasukkan kata sandi menggunakan nama gadisnya. Di momen inilah pada akhirnya Jennifer mengungkap sebuah teka-teki, di mana di dalam sana dia menemukan foto dirinya dengan pria lain di sebuah acara pesta, dan juga foto momen pernikahannya dengan pria itu yang tak lain adalah suaminya yang sebenarnya. Setelah berpikir sejenak, Jennifer pun mulai menyadari bahwa sebagian besar foto kebersamaannya dengan Russell yang terpajang di rumahnya tersebut ternyata hanyalah foto palsu yang telah diedit dengan wajah Russell menggantikan wajah suaminya. Sementara itu sang detektif melanjutkan penyelidikannya. Ia mengunjungi tempat kerja Jennifer dan Russell sebelumnya, menemui seorang staf di sana yang segera memberitahu Frank bahwa Jennifer dan Russell telah berhenti dari pekerjaan mereka sebelum memasuki pernikahan. Sampai akhirnya ketika staf itu menunjukkan foto Jennifer dan Russell yang saat itu mengikuti acara pesta yang diadakan oleh perusahaan, Frank pun melihat Russell William palsu berada di tengah pesta, yang ternyata juga seorang karyawan di sana bernama Ryan Garrity. That's Russell. Who's that? Ryan Garrity? Ryan's a smart guy, but he's got a hell of a temper. Broke his nose in 3 places? You still work here? Not for the last couple months, no. Sementara itu Jennifer mencoba menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Namun sayangnya ia mendapati koneksi internet terputus dan kabel pada modem tampaknya sengaja dipotong. Di waktu yang bersamaan, Ryan pun tiba-tiba menyadari bahwa dompetnya tertinggal di rumah, sehingga mau tidak mau dia dengan terpaksa pulang untuk mengambil dompetnya itu. Sialnya Jennifer mencari segala cara. Ia bergegas keluar rumah untuk mencari sinyal di ponselnya, dan lagi-lagi mendapati ponselnya itu telah dirusak oleh Ryan. Tak ada pilihan lain, Jennifer pun memutuskan untuk segera kabur. Namun tiba-tiba kakinya tersandung hingga terjatuh tepat di atas gundukan tanah tempat pria sebelumnya dikubur oleh Ryan. Jennifer pun tidak menyadari, tiba-tiba Sweetheart, that doesn't look good at all. Wait, what did you do to my phone? Who the hell are you? What do you mean? What did you do to my husband? What are you doing? After everything that I have done for you, stay right here. I'm gonna get some work done. Everything's... Russell? Oh my God, no. Russell! Dan dari sekian usaha melepaskan tali yang membelenggu kakinya, Jennifer pada akhirnya berhasil keluar dan masuk ke dalam garasi, di mana di dalam sana dia pun sempat mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat. Siapa sangka ternyata mobilnya selama ini disembunyikan oleh Ryan di garasi itu. Dan ketika ia masuk ke dalam mobil, Jennifer juga menemukan ponselnya yang selama ini menghilang. Namun tak berapa lama Ryan tiba-tiba datang. Di saat Ryan membuka bagasi mobil tersebut, terlihatlah jasad Russell Williams di dalam sana, sehingga terungkaplah bahwa bau busuk itu berasal dari tubuh Russell yang sudah membusuk.
Di saat Ryan keluar dari garasi, Jennifer pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera keluar dari persembunyiannya. Ia bergegas menaiki anak tangga untuk kembali ke kamar dan kemudian dengan cepat mengikat kakinya pada ranjang seperti semula. Namun sial, waktunya tidak cukup melakukan hal itu. Hingga saat Ryan masuk ke dalam, Jennifer pun dengan terpaksa menutup kakinya dengan selimut dan... Kepanikan Jennifer pun seketika mereda, di mana beruntung mereka dikejutkan oleh suara bel pintu gerbang yang berbunyi, di mana mereka kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah... Hey, we're actually busy right now. It'd be great if you could come back another time. Russell, this is Detective Page. Can you open up the gate? I want to talk. Russell? Mengetahui bahwa yang datang adalah Detektif Frank, pada akhirnya tak ada lagi pilihan buat Ryan selain mengizinkan Frank masuk ke dalam halaman rumahnya. Sure, yeah. Come on in. Russell? Di saat Frank masuk ke halaman, ia berhasil mengungkap bahwa psikopat Ryan telah mengubah papan nama keluarganya menjadi keluarga Williams dan juga menemukan sebuah mobil putih yang merupakan satu-satunya petunjuk yang diberikan oleh saksi sebelumnya. Sementara itu Jennifer yang mengetahui bahwa itu adalah seorang detektif. Ia dengan segera turun dan memanggil Frank melalui kaca jendela, memberitahu Frank untuk membantunya keluar dari rumah itu melalui pintu belakang. Namun sial, Frank tidak menyadari, tiba-tiba di belakangnya Ryan muncul dan menghantamkan benda tumpul ke kepalanya hingga... Jennifer pun seakan tak lagi dapat berbuat apa-apa. Ia pun tak mampu melarikan diri, sehingga ia pasrah ketika Ryan kembali membawanya masuk ke dalam kamar. I'm your husband. And the sooner you realize that, the better everything will be. I promise. I promise. I'll stay off of it. Khawatir Frank kembali terbangun, Ryan pun dengan segera kembali turun. Ia menyeret tubuh Frank masuk ke garasi dan kemudian mengambil seutas tali untuk kemudian mengikat tangan Jennifer pada ranjang menggunakan tali itu. Don't know why I try anymore. I don't want to die. We don't have to pretend anymore. We don't have to lie. Sembari mengikat tangan Jennifer pada ranjang, Ryan akhirnya menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi, termasuk fakta bahwa dia selama ini mengagumi sosok Jennifer. Ceritanya itu pun akan membawa kita di masa itu, di mana Ryan mengaku bahwa dia sudah lama mencintai Jennifer, namun Jennifer seakan acuh tak acuh bahkan tidak menyadari hal itu. Sampai satu ketika ia melihat orang lain yaitu Russell Williams dengan sangat mudah masuk ke dalam hidup Jennifer. Ryan saat itu pun mengaku merasa hancur, merasa usahanya sia-sia karena Jennifer pada akhirnya memilih Russell daripada dirinya. Dan pada akhirnya Ryan pun tidak terkontrol hingga memutuskan menghabisi orang tua Jennifer, Russell, dan termasuk seorang pria yang menjadi salah satu saksi di malam kecelakaan itu. Mendengar hal itu, Jennifer tentu saja terlihat begitu sangat sedih. Ia tak menyangka kedua orang tuanya dan juga suaminya telah dibantai oleh seorang psikopat Ryan, sehingga sesaat terpikir olehnya bagaimana cara untuk segera kabur dari rumah itu. Ia lalu meminta Ryan mengambil segelas air putih untuk diminum, dan ketika Ryan pergi mengambilnya, Jennifer dengan cepat menggapai korek api yang berada di lantai, dan saat itu juga inilah yang terjadi. Momen itu tidak disia-siakan oleh Jennifer. Ia segera melarikan diri dengan tertatih-tatih menuruni anak tangga. Sialnya kakinya tersandung hingga membuatnya terjatuh menggelinding ke bawah tangga. Namun adrenalin ketakutan yang mengalir di sekujur tubuhnya memaksanya untuk terus melangkah keluar dari rumah terkutuk itu, di mana benar saja Ryan pun kembali terbangun dan mendobrak paksa pintu yang terkunci. Hingga saat ia berhasil keluar, ia pun mulai mengejar Jennifer yang seketika panik mengetahui bahwa Ryan sudah kembali terbangun. Jennifer! Jennifer! Honey? Sementara itu Detektif Frank pun terbangun dari pingsannya, dan ia pun yang menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam kotak freezer yang terkunci. Saat itu juga ia dengan sekuat tenaga mencoba mendobrak pintu freezer dan ia pun berhasil keluar.
Di waktu yang hampir bersamaan, Jennifer dengan panik berlari masuk ke dalam hutan, sembari memeriksa ponselnya yang tak kunjung mendapatkan sinyal, melakukan segala cara untuk menghindari Ryan yang saat itu mulai mengejarnya. Sweetheart! Sampai sejauh ini Jennifer hampir berhasil menjauh dari kejaran Ryan. Namun ia terpeleset hingga secara spontan berteriak, membuat Ryan dengan segera mendatangi asal suara. Menyadari Ryan semakin mendekat ke arahnya, tak ada jalan keluar buat Jennifer selain mencoba untuk bersembunyi dan memanfaatkan kelengan Ryan dengan memukulnya dari belakang. Namun sial, dalam kondisi tak berdaya, Jennifer pun terlihat pasrah ketika Ryan mengarahkan pistol untuk segera menarik pelatuk dan membunuhnya. Namun siapa sangka Ryan tak menyadari Frank tiba-tiba muncul mendorong tubuhnya hingga terhempas jatuh ke tanah, hingga terjadilah baku hantam saling pukul satu sama lain. Momen itu tak disia-siakan oleh Jennifer. Segera setelah mengetahui pistol Ryan terjatuh di tanah, ia pun segera mengambilnya, menarik pelatuknya, dan Ryan pun tewas seketika. Are you okay? Yeah. It's okay. It's okay. It's okay. 3 bulan kemudian setelah kejadian itu, Jennifer pun berhasil memulihkan kondisinya. Bahkan sekarang dia sudah bisa berjalan kembali dengan normal, mengunjungi sang detektif sebagai satu-satunya orang yang telah menyelamatkan hidupnya. You look great. Thanks. What about you? Going back down to San Jose? I just wanted to say goodbye before I left. And to thank you. You're welcome. Sebelum mereka berpisah, Frank menyerahkan selembar surat yang dituliskan mendiang Russell suaminya untuk Jennifer, di mana surat itu ia dapatkan dari seorang staf karyawan tempat Jennifer dan Russell bekerja, bertuliskan ungkapan sayang yang begitu besar dari seorang Russell pada istrinya. Antara sadar atau tidak sadar, surat itu bisa diartikan sebagai pertanda atau sebuah firasat dari Russell yang mungkin menyadari bahwa dia akan pergi jauh meninggalkan sang istri untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Take good care, Jennifer. Jennifer, I know it's probably silly writing a little note like this, knowing we're about to spend the rest of our lives together. But I just wanted you to know that regardless of what happens next, the time we've spent together are the happiest memories I could ever ask for. I love you, not only for who you are, but for who I am when I'm with you. I'll love you forever and a day. Russell.